Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Death Race 3. Bagi yang baru berkunjung, film Death Race ini bercerita tentang balapan maut, berlomba dan bersaing secara brutal, saling bunuh-membunuh dalam balapan. Film Death Race 3 ini adalah sequel dari Death Race yang kedua, bercerita tentang balapan Death Race Desert, yaitu balapan di peta Miramar. Kemudian, para pembalap dan krunya dibawa ke penjara Kalahari, yaitu penjara gurun. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang langsung saja kita masuk intro. Di awal film, pembalap terkenal Death Race yang dikenal sebagai Frankenstein telah memenangkan perlombaan keempatnya. Jika dia kembali berhasil mendapat satu kemenangan lagi, maka dia akan mendapatkan kebebasannya. Sang pemilik organisasi Terminal Island ini yang bernama Wayland mendapat tantangan dari saingannya, seorang miliarder bernama Niles York, yang sangat berambisi mengambil alih Death Race. Akhirnya, di sebuah lokasi, Wayland dan Niles bertemu, dan terlihat sebuah kontrak jual beli ditandatangani oleh mereka. Niles menghamburkan jutaan dolar untuk merubah Death Race menjadi sebuah ajang perlombaan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Dia akan memberikan sajian menarik bagi para penontonnya dengan menghadirkan tayangan di setiap minggu dengan pengemudi yang berbeda, lintasan di seluruh dunia, dan berbagai tantangannya. Bahkan, dia menyebut akan banyak kematian di sana dan langit adalah batasnya. Tapi Wayland mengingatkan sosok Frank yang akan segera bebas jika berhasil dalam balapan selanjutnya dan penonton hanya mengidolakannya. Dan terlihat Carl Lucas yang dikenal sebagai Frank dengan topengnya sedang menjalani perawatan setelah dia mengalami luka bakar yang sangat parah. Di film Death Race yang kedua, kita menyaksikan bahwa mobilnya terbakar. Frank dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar yang sangat serius dan dia mendapat pengobatan terbaik untuk luka bakarnya itu. Timnya mengira Lucas telah tewas. You're Frankenstein. Di sebuah hanggar, Frank bertemu dengan Niles. Dia akan mengirimnya ke gurun Kalahari Afrika dengan penjagaan yang super ketat. Dia harus kembali beraksi dalam Death Race Internasional pertama. Timnya dan bahkan 14K akan juga dikirim ke sana. Awalnya, Frank menolak karena dia sudah membuat perjanjian dengan Wayland bahwa dirinya akan segera dibebaskan dalam perlombaan terakhir jika dia menangkan. Tapi Niles tidak mau mendengar hal itu karena dia adalah pemilik Death Race sekarang dan peraturan ada di tangannya. Dan jika dia menolak, kematian akan menghampirinya. Frank tidak punya pilihan lain. Jika Frank kalah, dia akan tetap tinggal, namun jika dia menang, maka dia akan mati. Afrika Selatan. Dalam sebuah mobil khusus tahanan, terlihat ada 14K, Liz, Katrina, dan Goldberg. Mereka berada di dalamnya untuk menuju sebuah lokasi penjara Kalahari yang berada di dalam gua. Tak lama, muncul mobil lain yang membawa Frank. Hey, Goldberg! Dan tiba-tiba terjadi keributan di sana. Frank berusaha melawan beberapa pria yang berada di sana. Bahkan topengnya harus terlepas. Setelah Frank berhasil menghabisi mereka, datang Liz yang terkejut karena Lucas ternyata masih hidup. Bahkan si cantik Katrina menamparnya karena merasa dibohongi olehnya. Di dalam penjara bawah tanah ini, terlihat tahanan dipaksa untuk bekerja dengan sangat keras dalam penjagaan yang super ketat. Dan sekarang, hari pertama Death Race.
Setiap tim sibuk dengan mobilnya masing-masing, begitupun tim Goldberg dan Liz yang sedang mempersiapkan mobil untuk Frank. 16 wanita seksoi sebagai navigator dari para pembalap ini harus bertarung terlebih dahulu, karena hanya 10 orang yang bisa mengikuti perlombaan ini. Katrina menjadi ikon karena dia adalah co-pilot cantik Frankenstein yang terkenal. Seorang produser dan host dari acara ini yang bernama Satana membuka acaranya. Berbagai senjata telah dipersiapkan dalam pertarungan ini. Liz di sini memperhitungkan Katrina sangat kecil kemungkinannya untuk dapat bertahan hidup. Terlebih dia harus melawan si kembar Swedia yang dikenal sadis. Pertarungan pun dimulai. Senjata diaktifkan. Mereka saling berebut mendapatkan senjatanya dan Katrina berhasil mendapatkan mesin pembakar. Rating penonton pun naik dengan cepat, dan Katrina membakar habis lawan-lawannya. Dia pun berhasil lolos dan mendapat peringkat 1 dengan 9 wanita lain di bawahnya. Dan terlihat juga para pembalap lainnya, di antaranya Razor, 14K, dan tentu saja Frank. Mereka terlebih dahulu mendapat suntikan alat pelacak di lehernya. Tidak itu saja, jika terdeteksi mereka berusaha melarikan diri, maka rudal pintar buatan Jerman akan mengejar dan menghabisi mereka. Pertandingan maut pun dimulai. 11 pengemudi akan bersaing selama 3 hari di wilayah paling ganas di muka bumi ini. Di sini Liz menjelaskan, takkan ada lagi perisai dan lokasi senjata yang ditandai pada peta. Untuk mengaktifkannya, mereka harus melewatinya. Goldberg mengatakan kepada Frank, 3 orang yang harus dia waspadai adalah Razor, yang lebih suka membunuh daripada menang. Kemudian Nero, dan terakhir gadis cantik di sebelahmu, yang bisa membuat Frank gagal fokus. Dan ada juga Joker yang menjadi salah satu lawan tangguh dari Frank. Mereka akan melewati 3 gurun dalam pertandingan Death Race kali ini. Lampu hijau belum menyala, namun salah seorang pengemudi mencuri star dan bermaksud melarikan diri. Dan kita lihat rudal Jerman langsung diluncurkan, dan ini yang terjadi kepadanya. Lampu hijau pun menyala, dan para pengemudi langsung menancap gasnya. Kemudian terlihat ada seorang wanita yang menjadi pengemudi pertama, dia bernama Olga. Bahkan ada sebuah mobil yang dikemudikan Psycho terlambat start. Mereka pun melewati gurun pertama dan belum ada senjata di wilayah ini. Frank yang berada di posisi terdepan menjadi incaran pembunuhan lawan-lawannya. Tak lama, mereka melihat penanda senjata dan berebut mencapai lokasi tersebut. Razor berhasil mendorong mobil Frank dan mendapatkan senjatanya, termasuk Joker yang bisa mengaktifkan senjatanya. Si Nero langsung menembakkan senjatanya ke arah mobil 14K. Untungnya, 2 kali tembakannya meleset. Sedangkan si Joker mengarahkan meriamnya ke mobil Frank. Tembakannya hampir saja mengenai mereka hingga Frank melakukan aksi banting setir ke arah belakangnya. Joker yang terkejut tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga terbalik dan meledak. Niles yang berada di pusat kontrol puas dengan balapan ini dan mengapresiasi Satana. Frank kali ini berhadapan dengan Pretty, sedangkan 14K harus melawan Razor. Mereka melewati pemukiman padat di wilayah Afrika ini. This is Africa, son of a... Razor menembak Pretty hingga mobilnya terbalik. Bodohnya si Pretty, dia langsung berlari untuk kabur. Tentu saja, Satana kembali meluncurkan rudal pintarnya. Tidak ada tempat persembunyian untuknya, dan akhirnya...
Salah seorang pengemudi kembali terbunuh setelah Razor menembakkan senjatanya dan meledakkan mobil itu. Hingga akhirnya tersisa 7 pengemudi lagi. Rombongan mobil ditembaki oleh beberapa pria bersenjata saat melewati markas mereka. Mereka kembali ke garis finish dan kali ini Razor berhasil lolos di urutan pertama dan Frank di urutan kedua. Perlombaan pertama membuat Niles cukup puas dan hendak merayakannya bersama Satana. Namun dia tidak menghargai asistennya yaitu Prudence, padahal kita lihat dia jauh lebih cantik. Turun dari mobilnya, Frank hampir saja menjadi korban penusukan Razor, namun untungnya Goldberg berada di sana untuk mencegahnya. Dia pun dibawa ke ruangan medis. Tampak Liz dan Katrina menunggu di sana. Satana datang ke sel para navigator wanita ini. Dia akan memberikan hadiah untuk Frank dan bukan Katrina yang dia pilih, namun Amber, wanita di sampingnya. Death Race hari kedua. Frank berkumpul dengan timnya dan menjelaskan kebenaran tentang ancaman yang dilakukan Niles kepadanya. Dibantu mereka, dia mempunyai sebuah rencana rahasia. Pertandingan maut pun kembali dimulai. Nero langsung memimpin di depan. Para pembalap mendekati jalan Keiski menuju sebuah danau kering. Saat Frank akan mengambil senjata, tiba-tiba Olga menancap gas dan lebih dulu mengaktifkan senjatanya. Dia harus berhadapan dengan pembalap lainnya hingga mobilnya diseret dan terlempar. Olga berhasil keluar dari mobilnya hingga dia berhadapan langsung. Dan ketika dirinya akan ditabrak, dia pun berlari. Kemudian menembakkan senjata hingga mobil lawannya pun meledak. Namun naas, dia pun terlindas oleh mobil si Razor hingga tewas. Akhirnya 5 pembalap yang tersisa melewati perkotaan kembali. Banyak warga di sana yang tidak menyukai kehadiran mereka. Razor menggunakan pelontar apinya untuk membakar mobil Frank. Di belakang, Psycho yang sudah mengaktifkan senjatanya menembaki Razor. Frank yang berada di depan memutarkan mobilnya agar bisa balik menembaki si Razor. Sedangkan si Nero berusaha menghabisi 14K yang berada di depannya. Hingga dia berhasil mendapatkan senjatanya dan menembakkan rudal untuk menghentikan Nero. Namun naas, Nero dan navigatornya langsung dipukuli warga di sana. Kejadian ini justru ditertawakan oleh si Niles dan Satana. Para pembalap kini memasuki babak semifinal dan akan memasuki wilayah pemberontak lagi. Sambil menonton tayangan ini, mereka telah mempersiapkan persenjataan. Frank dengan sengaja menembaki pemberontak ini hingga mereka menaiki mobilnya dan mengejar Frank. Dan ini sepertinya bagian dari strategi Frank agar mereka terlibat masuk dalam Death Race. Razor dari belakang mendorong salah satu mobil pemberontak hingga terjun ke bawah. Mendekati garis finish, pemberontak ini menembaki tangki bahan bakar dan meledakkannya. Namun naas, Goldberg terkena efek ledakan dan dinyatakan tewas. Kemudian, Niles datang ke sel Frank dan kembali mengancamnya untuk kalah dalam pertandingan selanjutnya. Jika tidak ingin dirinya menderita merasakan sel penjara yang jauh lebih mengerikan. Hari ketiga, Death Race. Niles di sini menekankan ke anak buahnya untuk mewaspadai Frank dan harus membuatnya kalah dalam pertandingan kali ini. Di awal balapan, Frank kembali memimpin. Meninggalkan sektor, Razor berhasil mendapatkan senjatanya lebih dulu. Razor kali ini menyerang Psycho hingga mereka harus keluar dari mobilnya.
Api menyambar tubuhnya dan dia harus tewas terbakar hidup-hidup. Mendekati garis finish, Frank berhasil mengaktifkan senjatanya. Hal ini membuat Niles tidak senang dan dia berniat menembakkan rudal untuknya. Satana tidak setuju dengan keputusan Niles. Karena itu sama saja membunuh acara mereka juga. Asistennya, Prudence, yang sama-sama tidak setuju langsung dipecat oleh si Niles. Rudal pun akhirnya diluncurkan. 14K mengaktifkan alat penanggulangan. Namun, apa yang akan dilakukan oleh Frank? Senjata pengalih yang ditembakkan oleh 14K berhasil menyelamatkan mereka. Pasukan keamanan sekarang dikerahkan untuk membunuh Frank. Satana yang merasa ditipu oleh Niles menghubungi seseorang. Setelah menghabisi pasukan, secara mengejutkan Frank membiarkan 14K memenangkan balapan ini. Frank lebih memilih langsung masuk terowongan. Satana menjebak Niles dan memborgol tangannya. Ternyata Frank dan Katrina bermaksud menabrakkan mobilnya di ruangan pusat kontrol dan membunuh Niles di sana. Ledakan terjadi dan menghancurkan tempat ini. Frank ditemukan selamat namun terbakar di seluruh tubuhnya. Death Race kali ini dipimpin oleh mantan asisten Niles yaitu Prudence. Frank yang selamat akan siap untuk balapan dalam 2 minggu. Dia terus berteriak bahwa dirinya bukanlah Frank. Di sebuah pulau, ternyata Frank asli sedang berlibur bersama Katrina. Dan celepot. Goldberg yang dinyatakan meninggal pun ternyata berada di sana, ditemani perawat yang mengidolakannya dan sudah membantu rencana mereka. Terungkap, rencana Frank saat itu dibantu Wayland. Mereka dengan sengaja menarik para pemberontak masuk ke penjara. Kemudian, Satana bertugas menahan Niles di dalam ruangan. Ketika mobil Frank ditabrakan, dia dan Katrina meluncur keluar dari sana. Dan Liz mengorbankan dirinya untuk bertahan di dalam penjara demi saksi mereka. Niles sekarang harus merelakan dirinya sebagai Frankenstein. I am Frankenstein. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Death Race yang ketiga ini? Wah gila sih, ini Death Race ketiga udah paling mantep. Di Death Race ketiga ini, kita tidak hanya disajikan dengan baku hantam dari para prianya, tapi juga menampilkan baku hantam dari para wanitanya dengan teknik baru yang mereka gunakan. Yang saya rasakan sih bukan hanya timbul perasaan kagum ketika nonton film ini dengan adegan balapan, tapi juga memanjakan mata dengan teknik-teknik baku hantam dari para karakternya. Dan tidak lupa juga dengan satu hal yang membuat kalian nonton film ini dengan sempurna, yaitu kopai. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.